pulangnya itu harus bawa ilmu. Maka dari itu datang sekolah itu harus makan. Paham? Paham, Ibu. Yakin semua anak-anak di kelas 8 ini adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang mau membanggakan orang tuanya. Ya tidak? Iya, Ibu. Baik, seperti biasa kita memulai kegiatan kita dengan yel-yel, ya. Masih ingat yel-yelnya? Masih, Ibu. Masih ada? Kelas 8E apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama siswa kelas 8E semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami semangat. Tangan. Mau tanya tentang kita punya kesepakatan kelas, ya. Masih ingat? Kita sudah Masih, Bu. Masih? Atau ada yang sudah lupa? Baik, mungkin ada yang lupa. Sekarang Ibu mau mengingatkan kita tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Oke, Fimaila. Saling menghargai antara guru dan siswa. Saling menghargai antara guru dan siswa. Yang kedua, Rosi, aktif dalam kelas. Atau dengan kata lain, berpartisipasi aktif di dalam kelas. Ya, kalau ibu bertanya, kalian harus jawab, jangan takut untuk salah, berbuat salah. Ya. Kemudian, apa lagi? Apa? Doa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian Sedo, Menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas. Bagaimana tadi pagi sudah bersihkan kelas? Sudah, Ibu. Oke, apa lagi? Apakah sudah kalian terapkan selama ini? Sudah, Ibu. Yakin? Yakin, Ibu. Harap ya, kesepakatan kelas ini tidak hanya kita terapkan di hari-hari yang lalu. Ibu harap kalian menerapkan ini hari ini dan untuk hari-hari seterusnya. Bisa ini? Bisa, Ibu. Bisa? Bisa, Ibu. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke materi, ya. Jadi kali lalu di bab 1 kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Ya tidak? Iya, Ibu. Hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab 2, ya, tentang slogan, iklan dan Poster. sudah ambil buku dari itu? Sudah, Ibu. Buka buku halaman 39. Ya. Membuat iklan, slogan, Dan poster. Baik adik-adik, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang iklan. Kemudian tujuan pembelajaran kita, jadi setelah kalian pelajari tentang teks iklan hari ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan pengertian iklan, kemudian menjelaskan perbedaan iklan komersial dan non komersial, dan juga menyebutkan informasi yang ada dalam sebuah iklan. Saya ulangi, tujuan pembelajaran hari ini atau setelah kalian mempelajari teks iklan hari ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan pengertian iklan, lalu menjelaskan perbedaan iklan komersial dan non komersial, serta menyebutkan informasi yang ada dalam sebuah iklan. Oke. Berikut ada beberapa hal yang mau ibu tanyakan, ya.
Angkat tangan yang bisa. Ayo. Oke, iklan sampo. Oh, siapa Banana? Oke. Siapa lagi? Raja? Iklan sepatu. Sepatu apa? Merek apa yang pernah lihat iklan? Nice. Oke. Rosi? Iklan apa? Iklan mie. Ini apa, Rosi? Keren. Oke. Pertama, iklan body. Iklan hand body. Hand body apa? Oke. Hand body pasar. Itu ya pertanyaan pertama. Yang kedua, di antara iklan-iklan itu, adakah iklan yang terus kalian ingat? Ada. Oke. Saya mau angkat tangan. Mengapa? Iklan apa dan mengapa? Cemela? Iklan pertama Ibu, supaya kita bisa mengenal produk yang telah dipromosikan. Oke, bagus. Ada lagi? Kenapa kalian itu iklan kalau yang terus kalian punya benak? Apa yang menarik dari iklan itu? Ramai? Iklan HP. Kenapa selalu ingat iklan itu? Karena ya? Apa Tania? Iklan Shopee, Ibu. Kenapa Tania yang dalam benaknya Tania? Lagunya, Ibu. Oh, lagunya. Oke. Yang terakhir? Yang di belakang itu? Motor. Ya, kenapa Tania? Bintang iklan. Oh, bintang iklannya siapa? Ya, saya yakin kalian semua sudah pernah melihat iklan, ya tidak? Iya, Ibu. Berikut, kalau kalian sudah pernah melihat iklan dan apa yang menarik dari iklan itu, kira-kira menurut kalian iklan itu apa? Teks iklan itu apa? Akses. Iklan adalah media promosi yang berisi pesan persuasif untuk membujuk khalayak ramai agar bertani pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan juga internet. Sudah ada lagi yang menjawab? Cemela? Iklan merupakan media menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Oke. Tepuk salut untuk dua silakannya. Tepuk salut. Oke, ya, semua jawaban kalian itu benar ya. Jadi adik-adik ya, yang dinamakan iklan atau pengertian dari iklan merupakan salah satu media informasi yang dapat digunakan untuk menawarkan barang dan jasa baik secara online maupun offline. Kemudian media yang digunakan antara lain media cetak dan media elektronik dan biasanya bersifat persuasif. Ya, tahu artinya persuasif? Membujuk. Persuasif itu artinya membujuk atau mengajak. Ya, bisa paham ini? Bisa, Ibu. Bisa. Oke. Kemudian apa tujuan dari iklan? Karena untuk membuat iklan itu orang-orang pasti punya tujuan, ya, pasti punya tujuan. Untuk apa iklan itu dibuat? Siapa yang masih tahu? Lampu? Iklan dibuat agar masyarakat mengenal produk atau tindakan tersebut. Dengan melihat iklan itu, orang-orang diharapkan mempunyai keinginan untuk mendapatkan barang yang diiklankan atau melakukan tindakan yang disarankan. Oke, ada lagi? Apa lagi tujuan dari iklan? Apa? Untuk mempromosikan suatu barang. Oke, mempromosikan suatu barang atau jasa. Ada lagi yang menjawab? Lihur? Iklan digunakan untuk mempromosikan suatu barang agar orang-orang mengetahui barang yang dijual. Iya, ya. Yang kalian jawab itu sudah baik, ya. Untuk lebih jelasnya dari sini, ya. Jadi tujuan iklan itu ada 4, ya. Tujuan
teks iklan itu ada 4. Yang pertama, untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada orang lain. Ya, untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada orang lain. Kalau tidak ada iklan, ya, orang lain atau khalayak ramai itu tidak akan tahu tentang sebuah produk atau sebuah jasa. Ya, kalau tidak ada iklan. Kemudian tujuan yang kedua, untuk memudahkan orang lain dalam mencari barang atau jasa yang dibutuhkan. Ya, untuk memudahkan orang lain mencari atau menemukan barang atau jasa yang dibutuhkan. Misalnya tadi Pratama bilang yang dia pernah lihat itu iklan shampoo. Ya. Dia ini punya masalah dengan dia punya rambut. Ya, misalnya rambutnya berketombe. Ya. Dengan adanya iklan, ya, dia bisa tahu, oh, shampoo mana yang cocok dengan dia punya masalah rambut. Seperti itu. Bisa paham? Bisa. Yang ketiga, untuk mempercepat proses penjualan. Ya, dengan adanya iklan itu mempercepat proses penjualan barang atau jasa. Dan yang terakhir, tujuan iklan yang terakhir adalah seperti yang kalian bilang tadi, sebagai media promosi. Ya, sebagai media promosi barang atau jasa. Bisa paham ini? Bisa. Ada yang mau bertanya? Oke, berikut jenis-jenis iklan. Ya, jenis-jenis iklan. Jadi adik-adik, iklan itu ada 2. Ya, ada iklan komersial, ada juga iklan non komersial. Jadi iklan komersial itu adik-adik, iklan yang dibuat untuk mempromosikan barang atau produk. Sedangkan kalau iklan non komersial adalah iklan yang berisi himbauan melakukan suatu tindakan. Bisa paham ini? Bisa. Sekarang dari pengertian 2 jenis iklan ini, siapa yang bisa kasih contoh? Siapa yang bisa kasih contoh iklan komersial yang mempromosikan produk dan iklan non komersial yang mempromosikan tindakan? Siapa yang bisa kasih contoh? Ayo, iklan non komersial dan iklan komersial. Ayo, siapa yang bisa? Ya, bisa. Iklan komersial misalnya iklan yang menjual barang misalnya satu atau sama. Sedangkan iklan komersial adalah iklan yang memberikan himbauan, misalnya iklan tentang himbauan virus corona. Himbauan virus corona, mungkin maksudnya himbauan untuk menggunakan masker. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Sudah bagus. Ada lagi? Arsep? Oke. Kalian ingat, kalian lihat dulu pengertiannya tadi. Kalau iklan komersial itu dia mempromosikan barang atau produk. Tapi contohnya bagaimana? Tania? Contoh iklan komersial yang mempromosikan tadi. Misalnya, kalau non komersial, ayo, semangat, kelas 8 ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi kan. Saya untuk satu contoh lagi, ayo. Ya, lampu. Salah satu contoh dari iklan komersial seperti mempromosikan air mineral, sedangkan iklan non komersial iklan yang memberi himbauan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, himbauan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Sampai sini bisa paham? Bisa. Bisa. Oke.
Kita lihat dulu contoh dari iklan komersial dan iklan non komersial supaya kalian paham. Oke? Yang hendak dikenalkan. Apa judul dari iklan tersebut? Berisi apa? Ya, iklan yang kalian biasa sebut. Kemudian penjelasan tentang produk. Lalu keunggulan produk. Apa keunggulan produk? Kemudian bagaimana cara mendapatkan produk? Dan yang terakhir harga dan testimoni. Ya, mungkin ada yang baru dengar kata testimoni. Ya, jadi testimoni itu adalah pujian dari pelanggan yang menggunakan produk tersebut. Ya, bisa paham? Bisa, Ibu. Sekarang kita lihat dulu contoh dari iklan komersial. Setiap hari, tubuh kehilangan cairan. Waktunya top up semangatmu dengan Isogas. Kamu cairan tubuhmu dengan 7 yang lengkap yang mudah diserap. Dekati keseruanmu dengan Isogas dan siap hadapi hari. Isogas dengan 7 yang Hidupku semangatku. Oke. dari Wiswood. Oke, dari itu ya contoh iklan yang dibuat oleh siswa-siswi kelas 12 di SMA. Ya. Saya mau tanya, kira-kira produk apa yang diiklankan dalam iklan tersebut? Oke, berikut itu dari contoh dari iklan komersial atau iklan yang mempromosikan apa tadi? Sekarang contoh iklan non komersial.
tujuh orang, ya. Kalau selama ini kalian yang membentuk kelompok sendiri, untuk hari ini ibu yang akan membagi kalian dalam kelompok. Oke, kelompok 1 ada Anastasia Manek, Lele, Lihus, Badut, Tamin, Bodes, dan Peron. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Doi, Aulia. Sudah ada kelompok semua. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, sebelum kalian mengerjakan RKPD itu dengan sini dulu. Sebenarnya sini dulu. Sebelum kalian mengerjakan RKPD itu dengan sini, itu mau bagi tugas, ya. Untuk kelompok 1 yang dari ketuanya Bihur. Nanti yang dari moderatornya Asep. Kelompok 2 yang dari ketuanya Lampur. Nanti yang dari moderatornya Himela. Oke. Kelompok 3 yang dari ketuanya Saban, yang jadi moderatornya Tania, ya. Kelompok 4 yang jadi ketuanya Ranoe, yang jadi moderatornya sudah Saban, ya. Saban, ya. Kelompok 5 yang jadi ketuanya Fan, ketuanya Fan, yang jadi moderatornya bisa. Oke. Sekarang kerjakan RKPD-nya, baca baik-baik dia punya susunan. Bisa? 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 Terserah. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada di sini. Silakan dikerjakan. Sekarang kita presentasi tugasnya, ya. Presentasi tugasnya. Untuk yang pertama saya beri kesempatan kepada kelompok 1. Silakan Mas, kelompok 1. Baik, kalau kelompok 1 presentasi, yang lain saya harap tenang, ya. Simak baik-baik apa yang saya sampaikan.
dalam kelompok kami. Para pembaca silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami untuk lulusan. Baca dulu semuanya. Kesimpulan yang pertama, informasi. Informasi yang pertama, nama produk. Ada atau tidak ada? Ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan distribusi. Jawab, teks, kedai cukur, panglima yang terdapat di atas tempat. Informasi yang kedua, penjelasan tentang produk. Ada atau tidak ada? Jawaban, ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi tersebut. Sekarang kelompok 2 yang akan menunjukkan, kelompok lain silakan simak baik-baik. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada pembaca, dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Berikut ini adalah iklan sebuah kedai cukur. Amatilah informasi-informasi yang ada dalam iklan ini. Lalu masukkanlah dalam tabel informasi. Informasi nama produk ada, kalimat gambar yang menjelaskan informasi, teks, kedai cukur kalimat yang terdapat di bagian atas iklan. Informasi yang kedua, penjelasan tentang produk. Ada kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi, melayani jasa cukur. Melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. Informasi yang ketiga, setiap pelanggan, tempat nyaman dan luas. Setiap pelanggan mendapatkan air mineral, pelayanan ramah dan harga bersahabat. Informasi yang keempat, cara mendapatkan produk. Ada kalimat dan gambar yang menjelaskan informasi. Alamat kedai tersebut terdapat di bagian atas iklan, yaitu Jalan Panglima nomor 14. Informasi yang kelima, informasi harga. Ada harga dewasa 12.000, harga anak-anak 8.000. Informasi yang keenam, testimoni, tidak ada kalimat. Sini. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada pembaca. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Informasi yang pertama, nama produk. Ada atau tidak ada? Ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi. Jawab. Teks, kedai cukur, panglima yang terdapat di bagian atas iklan. Informasi yang kedua, penjelasan tentang produk. Ada atau tidak ada? Dari kami sekian dan terima kasih. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi tersebut adalah teks kedai cukur Panglima yang terdapat di bagian atas iklan. 2. Penjelasan tentang produk. Ada atau tidak ada? Jawab, ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi tersebut adalah melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. 3. Keunggulan produk. Ada atau tidak ada? Jawab, ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi adalah tempat nyaman dan luas, setiap pelanggan mendapat air mineral, pelayanan ramah, harga bersahabat.
saya berikan kepada teman kami, Mawar. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh teman saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Informasi yang pertama, nama produk. Ada jawab ada. Kalimat gambar yang menjelaskan informasi. Teks kedai cukur Panglima yang terdapat di bagian atas iklan. Informasi. Pertama, presentasikan tugasnya dengan baik. Tepuk salut dulu untuk salut. Baik, adik-adik, sekarang kita bahas sama ya. Yang pertama, informasi. Jadi kalian tadi diminta untuk melihat sebuah iklan ya. Iklannya adalah tentang kedai cukur Panglima. Ya. Kemudian kalian diminta untuk mengidentifikasi informasi yang ada. Oke, kita bahas sama-sama. Mulai dari yang pertama, nama produk. Ada atau tidak ada? Ada. Siapa yang bisa kasih tunjuk di mana letak nama produknya? Di bagian kedai cukur Panglima. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang produk. Ada atau tidak ada? Informasinya? Melayani jasa cukur untuk dewasa dan anak-anak. Dan yang ketiga, kumpulan produk. Ada atau tidak ada? Apa kumpulannya? Tempatnya nyaman dan luas, setiap pelanggan mendapat air mineral. Pelayanan ramah, harga bersahabat. Kemudian, cara mendapatkan produk. Ada atau tidak ada? Ada. Bagaimana? Ada alamatnya, yaitu di halaman 14. Kemudian informasi hasil atau ada atau tidak ada? Ada. Harganya untuk dewasa. Testimoni ada tidak? Testimoni apa tadi? Berarti kalian sudah paham ya dengan penjelasannya Ibu tadi tentang iklan. Oke, sekarang adik-adik perhatikan di sini. Ibu tadi sudah menjelaskan pengertian dari iklan, kemudian jenis-jenis iklan, kemudian unsur-unsur iklan. Oke, sekarang Ibu tanya, kira-kira dari penjelasannya Ibu tadi, apa yang bisa kalian petik atau apa yang sudah kalian pahami? Silakan angkat tangan. Dari penjelasannya Ibu tadi tentang iklan, apa yang bisa kalian petik atau apa yang bisa kalian pelajari? Mampu? Pelajaran ini saya bisa tahu bahwa iklan dibagi secara dua, yaitu iklan komersial dan iklan non komersial. Ada lagi? Asep? Dalam pelajaran ini saya dapat baik. Oke. Asep bilang dia bisa tahu dari pembelajaran hari ini, dia bisa tahu apa testimoni. Dari sebelumnya Asep dia tahu apa itu testimoni. Saya dapat tahu apa itu teks. Ada lagi? Lalu Bisa mengetahui tentang perbedaan iklan komersial dan iklan komersial. apa perbedaan iklan komersial dan Iklan komersial yang mempromosikan barang jasa, sedangkan yang komersial membawakan tindakan cara mengidentifikasi. ada lagi? Tanya? Dari pembelajaran ini saya bisa tahu cara mengidentifikasi iklan. Oke. Ada lagi? Oke, sekarang Ibu tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Apa manfaat dari pelajaran hari ini menurut kalian? Bisa mengetahui Supaya bisa mengetahui bahwa
Oke, sekarang saya minta kita semua berdiri. Masih ingat tepuk 1 sampai 5? Masih ingat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua tadi. Kita berdoa lagi dulu. Ayo semuanya berdiri. Ayo. Baik-baik. Berdiri. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita membersihkan tempat untuk berdoa sampai jumpa saya mengangkat ayat ini secara iman dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Nya sehingga kegiatan kami pada hari ini akan segera selesai. Semoga Kau selalu melindungi dan memberkati kami sampai selama-lamanya. Amin. Di nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bina. Mohon doa. Yang pertama terima kasih kepada Ibu Bina dan Ibu Lupa yang sudah usul dari Ibu Bina yang sudah terpilih sebagai ini. Kemudian kepada Ibu Lupa yang sudah melakukan sebagai peserta. Terima kasih kita semua karena sudah melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, pada kesempatan ini. Dan sekarang kita masuk di sesi refleksi untuk kegiatan kita, khusus untuk kegiatan dari mungkin nanti sebentar mungkin ada masukan dari sekitar dari para yang bisa disampaikan kepada. Tapi sebelum sampai ke situ, yang pertama saya mau koordinasi semuanya dulu. Ini yang kedua sudah ini. Bagaimana perasaannya mungkin setelah kegiatan ini? Sadar enggak, Pak? Oke. Kemudian pada saat kegiatan pembelajaran? Pada saat kegiatan memang menyenangkan apa karena anak-anak bisa diajak bersama. Sesudah observasi ini? Dan sudah lega juga Pak. Sudah diobservasi oleh Bapak Presiden dan juga kira-kira alasan itu yang sudah ini apa? Setelah observasi ini lega karena apa? Karena sudah diobservasi gitu, atau karena tujuan pembelajaran sudah disampaikan. Yang pertama Pak lega karena sudah diobservasi tadi oleh Presiden dan juga pesawat. Yang kedua karena tujuan pembelajarannya saya sudah sampaikan dan juga saya sudah terapkan dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Oke, terima kasih. Kemudian yang berikut, yang masuk sesi refleksi khusus untuk pembinaan karena ini kan terus dikembangkan nanti di sesi tindak lanjut, kemudian sesi lain PNM itu fokus nanti saya kirim di pembinaan beserta dengan penilaian saya menilai ini untuk dilengkapi. Nah, kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi selama kegiatan observasi ini, selama pembelajaran yang difasilitasi oleh
dengan tantangan kayak yang pertama tadi teknis ya Pak. Satu lain hal tadi sehingga laptopnya tidak bisa memperbaiki. Kemudian tantangan yang kedua sulit untuk membentuk kelompok anak-anak tanpa harus ribut. Sehingga menurut saya itu juga tantangan atau pelajaran buat saya bagaimana supaya mengkondisikan mereka itu supaya Kalau dalam proses penyampaian materi terkait dengan tujuan pembelajaran, tantangan berikutnya. tantangan mereka mungkin Dalam membuat kesepakatan kelas, kalau dalam membuat kesepakatan kelas apa tentu saja yang jadi tantangan adalah diri saya sendiri apakah saya konsisten dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dalam hal ini adalah saling menghargai antara siswa. Kemudian juga tantangan yang kedua itu adalah siswanya. Sama seperti saya tadi, saya sering menemukan mereka yang kadang tidak melaksanakan apa yang sudah dikatakan, sehingga mereka memberi konsekuensi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. baik, terima kasih Bu Rina. Kemudian saya simpan refleksi dari Rina terkait dengan pembelajaran hari ini. Berikut saya beri kesempatan kepada Ustaz Fair yang menyampaikan penelitian. Silakan saya akan mulai. Sesuatu hal-hal yang diamati oleh Ibu Ketua dalam kegiatan Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Kepala Sekolah dan juga KPN untuk hari ini. Jadi untuk secara keseluruhan tadi saya mengamati dari awal sampai akhir untuk prosesnya sudah berjalan bagus, walaupun tadi ada sedikit kendala teknisi tadi. Itu yang perlu diperhatikan ke depan. Dan itu juga catatan untuk saya karena saya juga belum. Lalu yang berikut tadi seperti yang Kak Fian sampaikan sendiri tadi pada saat kegiatan diskusi itu memang masih banyak anak-anak yang berbicara. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Juga pelajaran juga untuk saya. Sekian. Oke, terima kasih Ibu Nova. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Sekolah, terima kasih Kak. Tadi berdasarkan data observasi ini saya sedang menggunakan abad dan itu sudah vaksinnya. Soal dalam kelompok berdiskusi, saya rasa untuk kelas tadi tidak terlalu bagaimana. Jadi wajar siapapun kalau pindah ke tempat duduk lain pasti omong. Sekalipun kita guru, kita berdiri pasti omong. Bisa sama bebas saja. Nah, untuk saya pribadi, kalau yang mengkondisikan anggota kelompok untuk melarang mereka tidak bicara ataupun menertibkan mereka secara teknisnya itu memang susah menurut saya pribadi. Nah, jadi untuk angkat meja saja ke tempat lain, tempat itu ke meja seperti bertabrakan dengan yang lain. Jadi untuk sementara saya tadi untuk diskusi kelompok itu tidak terlalu bagaimana secara keseluruhannya. Oke, terima kasih untuk Ibu berdua yang sudah menyampaikan isi observasi dan nanti dicatatkan semua di laporannya Ibu Nova ini. Kalaupun nanti ada observasi lagi di kelas lain untuk teman lain, juga bisa menjadi catatan. Baik, sudah Ibu Vena, ada beberapa hal yang saya amati dari kegiatan pembelajaran ini. Fokus observasi untuk kita itu terkait dengan manajemen kelas pada tataran kelas. Jadi itu kan seperti sudah disampaikan, maka yang diamati di situ terkait dengan komunikasi yang benar, kemudian penyampaian murid sampai juga itu juga dengan kesepakatan kelas. Sejauh yang saya amati ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi. Khusus untuk komunikasi positif itu sudah sangat penting. Sudah menyapa anak, mensebutkan nama, kemudian juga menyampaikan harapan positif. Tadi itu sangat positif. Setelah mereka belajar tujuan pembelajaran pada hari ini, atau
bermanfaat untuk mereka. Begitu juga dengan mencairkan suasana kelas, itu sangat bagus, sangat efektif, sehingga teman-teman anak-anak antusias dan senang belajar. Kemudian dalam pengelompokan, strategi pengelompokan untuk mengaktifkan siswa, pengelompokan sangat bagus ya. Makanya saya tidak tahu ini kelompok sudah terbentuk lama ataukah ini baru dibentuk. Tapi satu catatan di sini, yang pertama tadi, Ibu Vina sudah meminta anak untuk berperan, hanya moderator, kelompok, sekretaris dan seterusnya. Hanya mungkin yang perlu dikembangkan itu biarkan mereka sendiri yang menentukan siapa yang ketua kelompok, siapa yang sekretaris dan seterusnya. Kita hanya membagi peran. Bahwa di dalam kelompok itu ada yang peran sebagai A, sebagai B, sebagai C, sedangkan nanti siapa-siapa yang terlibat di situ, yang memegang peran-peran itu nanti mereka yang itu juga salah satu cara kita untuk memberi kedewasaan kepada anak-anak untuk berpikir, untuk berkreasi, untuk memilih. Kemudian yang berikut, yang ketiga, yang mendapat catatan dari saya itu terkait dengan kesepakatan kelas. Yang pertama, kesepakatan kelas itu harus ditempel sehingga anak-anak bisa selalu baca. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu mengingatkan mereka bahwa kita ada kesepakatan kelas, dan juga bila ada anak yang melanggar maka memang selalu dikonfirmasi dengan kesepakatan ini. Lalu kita juga harus selalu mengajak mereka untuk coba melihat sejauh mana efektivitas kesepakatan kelas. Karena itu mengapa kesepakatan kelas itu harus selalu ada, harus selalu tampil. Entah itu dalam bentuk, kalau misalnya mau buat tayangan, tapi itu kan tayangan kita harus siapkan perangkat lain sehingga anak-anak bisa selalu baca. Karena itu lebih efektif, yang bisa ditempel agar tetap bisa dibaca, bisa dilihat. Dan sejauh ini rekomendasi secara umum kita berjalan dengan baik. Terima kasih. Presentasi pembelajaran yang sangat bagus, menarik, dan juga anak-anak bermanfaat. Oke, sedikit itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Vina, untuk Ibu Puan, untuk Bapak yang sudah berpartisipasi ini. Semoga kegiatan kita benar-benar bermanfaat untuk ke depannya. Terima kasih.